teman-teman Youth GKI Kanan. Senang sekali kalau pada hari ini kita bisa sosok kembali. Kita mau saat teduh bareng yuk. Nah teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan dari 1 Samuel pasal yang ketiga. Kita akan sama-sama mempelajari satu buah tema, yaitu mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan. Mari kita mau sama-sama membuka Alkitab kita dari 1 Samuel 3 ayat yang pertama dan ayat yang ke-10 saja. 1 Samuel pasal yang ketiga ayat yang pertama dan ayat yang ke-10 saja. Jika sudah mendapatkannya, Koko akan membacakan untuk setiap kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Ayat yang ke-10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Nah teman-teman, apa yang menjadi poin dari perikop 1 Samuel pasal yang ketiga ini? Sesungguhnya ini adalah satu panggilan Allah bagi Samuel. Menarik sekali teman-teman, mari kita sama-sama melihat bahwa ketika Samuel dipanggil di dalam satu keadaan di mana Tuhan itu jarang memberikan firman kepada umat Israel. Di situ dalam ayat pertama dikatakan penglihatan tidak sering, firman Tuhan tidak sering, dan itu terjadi di zaman Eli. Nah teman-teman, kalau kita ingat Eli itu siapa? Eli itu adalah seorang imam yang memiliki anak-anak yang sesungguhnya juga tidak hidup di dalam kebenaran. Nah teman-teman, ini menjadi salah satu kritikan bagi Eli sesungguhnya. Kenapa? Karena yang merupakan imam adalah Eli dan anak-anaknya. Tetapi karena dosa yang dibuat oleh mereka, sesungguhnya yang mendapat pendengaran akan suara Tuhan bukanlah keturunan imam, melainkan Samuel. Samuel yang masih kecil, Samuel yang tidak tahu apa-apa. Di dalam bagian ini digambarkan dipanggil Tuhan berkali-kali dan pada akhirnya dia bertanya kepada Eli, bukankah engkau memanggil aku? Lalu Eli baru sadar, oh iya, itu mungkin Tuhan yang memanggil Samuel. Itulah sebabnya penting untuk setiap kita menyadari seperti ini. Mendengar suara Tuhan itu tidak berbicara tentang umur, teman-teman. Kenapa? Karena Eli dan anak-anaknya bisa saja tidak mendengar suara Tuhan. Tetapi Samuel sebagai kontras dari Eli dan juga anak-anaknya, justru di dalam bagian ini mendengar suara Tuhan dengan jelas. Dan di situ dikatakan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Teman-teman, apakah kita merupakan anak-anak Tuhan yang mendengar suara Tuhan dengan jelas? Atau justru kita menutup telinga hati kita dalam mendengar suara Tuhan? Teman-teman, pengenalan kita akan Tuhan selalu dimulai dengan pendengaran kita akan suara Tuhan. Itulah sebabnya teman-teman, sebagai generasi yang mau mengenal Tuhan, Koko mengajak setiap kita, ayo kita belajar mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan dan menaatinya di dalam hidup kita sehari-hari. Mari jadi anak-anak Youth yang seperti demikian. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Hai guys, itu tadi satu kita pada hari ini. Mari kita sama-sama belajar untuk mendengarkan nasihat dari Tuhan dan juga mematuhi nasihat yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, teman-teman, untuk menutup saat teduh kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kiranya pada hari ini kami bisa bersatu teduh secara online lagi ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan saat teduh pada hari ini. Kiranya apa yang sudah kami dengarkan bisa kami terapkan dalam hidup kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, jangan lupa ya,
besok kita ada satu lagi di channel ini. Jangan lupa buat bagian materi ini ke teman-teman yang lainnya supaya banyak yang mendapat berkat. Nah, buat teman-teman yang punya pergumulan dan pertanyaan, teman-teman bisa DM Insta Youth GK Kanaan, dan teman-teman juga bisa dengerin podcast dari Youth GK Kanaan di Spotify. Nah, teman-teman jangan lupa ya, kita setiap hari Sabtu selalu ada Zoom Fellowship di jam 7 malam. Untuk linknya nanti akan di-share di grup WA atau grup lain teman-teman. Have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang di obrolan santai anak milenial. Kita untuk episode kali ini mau ngebahas tentang puasa nih. Puasa Iya. itu apa nih? Nanti tahan lapar, tahan haus, ya itu nggak berguna gitu ya kalau itu tidak memperbaiki relasi kamu sama Tuhan. Berarti bedanya doa biasa sama doa puasa apa? Apakah kita lagi mau sesuatu baru kita puasa, mencari Tuhan? Secara kuasa doa itu pada dasarnya sama. Sedangkan masanya Allah yang kita punya adalah Allah yang tidak bisa disogok begitu ya. Tuhan tahu kebutuhan kamu dan Tuhan pasti akan mencukupkan kebutuhan kamu. Kita tuh ada jadwal puasa nggak sih? Jadi kok bicara tentang kapan jadwal puasa? Setiap hari kamu puasa boleh supaya kamu siap bertemu dalam Tuhan. Bagaimana sesungguhnya puasa juga mengajak setiap kita berkabung atas dosa-dosa kita. Penembusan dosa kan sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi sesungguhnya kita tidak melakukan puasa untuk keselamatan kita, gitu ya.